mata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk maju ke depan dan pimpin kita berdoa. Ayo silakan Yunita maju ke depan untuk kita berdoa. Ya, semua mesti berdoa ya. Pelajaran kami, pelajaran kami, apa yang dijelaskan oleh Tuhan, kami seperti kami mengaku banyak segala dosa, yang punya setiap salah dan dosa kami. Hanya ibadah permohonan kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan satu hal penting kepada anak-anak sekalian. Ya, baik, anak-anak tadi kalian datang sekolah tepat waktu atau tidak? Oke, kalian berpakaian seragam yang rapi atau tidak? Mengapa kalian melakukan hal itu? Ya, silakan Nancy. Karena ada peraturan di sekolah. Ya, tepat sekali. Karena ada peraturan dari sekolah. Luar biasa. Ayo, berikan tepuk tangan buat Nancy. Apa pakai topi? Ya, betul ya. Ya, memang ada peraturan di sekolah ini yang mengharuskan kita datang tepat waktu dan juga berpakaian rapi. Ya, baik. Masih ada lagi peraturan sekolah yang lain. Ayo coba siapa yang tahu satu saja peraturan sekolah lain. Silakan angkat tangan. Ya, Tian silakan. Tidak boleh membolos. Ya, tepat sekali, tidak boleh membolos. Nah, ada lagi peraturan sekolah yang lain? Ya, silakan Arin. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tepat sekali, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Silakan Abraham. Silakan. Ayo, silakan Abraham. Tidak boleh pakai sendal di sekolah. Tidak boleh memakai sendal datang sekolah. Bagus, tepat. Ya, siapa lagi yang tahu? Coba angkat tangan. Silakan angkat tangan. Masih ada yang lain? Ya, silakan Yunita. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Iya, tepat sekali. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, kita akan meninjau kembali peraturan-peraturan sekolah kita. Bagaimana, kalian setuju? Baik, nah sekarang Ibu akan membagikan terlebih dahulu kertas, ya, kepada kalian, ya, untuk menuliskan peraturan-peraturan sekolah yang kalian ketahui. Bagaimana bisa? Nah, sekarang Ibu minta bantuan salah satu siswa Putri dan Putra untuk mengambil
Ya. Baik, bagaimana kalian sudah mendapatkan kertas? Sudah. Ya. Sekarang silakan masing-masing menuliskan peraturan sekolah atau kelas yang kalian ketahui. Ya, silakan tulis. Setelah itu boleh kumpulkan di atas meja ibu. Ya, silakan. Terus kalau yang sudah selesai tulis, langsung kumpulkan di atas meja ibu. Ya, boleh tulis lebih ya. Ya, boleh tulis lebih dari satu. Ya, tuliskan peraturan sekolah yang kalian ketahui. Oke. Silakan. Ayo. Ayo, siapa yang dulu? Mari. Ya. Ayo. Sudah? Oke. Silakan. Baik, sudah semua? Ya, tunggu. Sudah semua? Baik. Ya. Oke. Kalian sudah menulis beberapa peraturan sekolah atau kelas yang kalian ketahui? Terima kasih buat partisipasi kalian semua. Ya. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Dan sudah menulis peraturan sekolah atau kelas yang kalian ketahui. Ya. Baik anak-anak, sekarang pertanyaannya adalah jika tidak ada peraturan sekolah, apakah kita masih dapat datang tepat waktu? Tidak. Sekali lagi. Apakah jika tidak ada peraturan sekolah, apakah kita masih dapat datang tepat waktu? Tidak. Kenapa tidak? Jadi kalau misalnya tidak ada aturan, anak-anak datang terlambat. Ya. Lalu kalau misalnya tidak ada aturan, dilarang membuang sampah sembarangan, kalian pasti membuang sampah di mana-mana? Ya. Mengapa seperti itu? Nah, karena kita selama ini bergantung pada aturan untuk berperilaku baik. Jadi kita melakukan sesuatu tindakan baik itu karena peraturan. Nah, tapi anak-anak, jika kita bergantung pada peraturan terus, ya, jika kita bergantung pada peraturan terus, misalnya jika tidak ada lagi peraturan datang terlambat, tidak ada lagi peraturan datang tepat waktu, sudah tidak ada lagi, ya, lalu kita datang terlambat, apakah itu baik untuk diri kita? Kira-kira kalau tidak ada peraturan, kira-kira kalau tidak ada peraturan untuk datang terlambat, tidak ada peraturan dapat datang tepat waktu, apakah itu baik untuk diri kita? Tidak. Jadi, jika kita ingin sukses, ya, jadi jika kita ingin sukses, kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ada atau tidak adanya peraturan, kita akan tetap berbuat Baik. baik.
jika kita ingin menjadi pribadi yang lebih Baik. ada tidak adanya peraturan, kita harus tetap berperilaku ya. Nah, di sini ibu kasih contoh. Ibu kasih contoh, misalnya kalian bawa motor ke kota, ya. Kalian bawa motor ke kota, kalian naik kendaraan, ya. Apakah kalian akan memakai helm? Ya. Apakah kalian akan memakai helm? Ya. Mengapa kalian memakai helm? Karena aturannya, betul tidak? Betul. Kalau tidak pakai helm kan pasti ditilang oleh polisi. Jadi kalian memakai helm karena ada aturan pakai helm. Kalau tidak pakai helm, maka pasti akan ditilang oleh polisi. Kalau tidak ada aturan pakai helm, apakah kalian mesti pakai helm? Tidak. Loh, kenapa tidak? Karena tidak ada aturan. Nah, kenapa tidak? Mengapa tidak memakai helm? Kalau memang pakai helm itu untuk menjaga keselamatan. Dengar. Memakai helm itu untuk menjaga keselamatan. Ya. Supaya apa? Kenapa kita pakai helm? Supaya selamat. Ketika terjadi kecelakaan misalnya, kepala kita tidak akan terbentuk ke benda keras. Karena ada pelindung kepala. Ya, karena ada pelindung kepala. Waktu COVID, ya, ada peraturan memakai masker. Kalau tidak ada peraturan, kita tetap memakai masker. Ya, kita selama ini bergantung pada peraturan. Lagi-lagi kita selama ini bergantung pada peraturan. Padahal sebenarnya ada tidak ada peraturan, kita tetap harus memakai masker. Harus memakai masker. Ya, karena kita ini menjaga diri kita agar tetap sehat. Jadi memakai masker itu kita menjaga diri kita agar tetap sehat. Maka dari itulah anak-anak yang ingin ya kita bangun bersama saat ini adalah nilai-nilai kebajikan. Yang harus kita bangun bersama saat ini adalah nilai-nilai apa? Kebajikan. Mengapa ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri kita? Karena itu penting. Ya, nilai-nilai kebajikan itu sangat penting. Harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita tetap berperilaku baik walaupun tidak ada peraturan. Kita harus tanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita agar kita tetap berperilaku tertib meskipun tidak ada Peraturan. Ya. Siapa yang akan tetap datang pagi-pagi meskipun tidak ada peraturan sekolah? Wow, luar biasa sekali ya. Berarti ada atau tidak adanya peraturan sekolah yang mengharuskan kalian datang sekolah tepat waktu? Ya. Kamu akan tetap datang pagi-pagi. Artinya atau tidak adanya peraturan yang mengharuskan kalian datang tepat waktu, kalian akan tetap datang pagi-pagi atau tetap tepat waktu. Ya. Ada yang melakukan kesiangan? Tidak. Ada yang melakukan kesiangan? Tidak. Ya. Kenapa tidak melakukan kesiangan? Kenapa harus datang pagi-pagi? Oh, nih. Agar tidak ketinggalan pelajaran. Bagus sekali, tepat sekali ya. Ya, tidak harus datang tepat waktu. Harus datang pagi-pagi supaya tidak terlambat dan tidak ketinggalan pelajaran. Ya, jadi nilai-nilai seperti itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Tanamkan dalam diri kita. Ada masih tidak adanya peraturan sekolah, kita harus tetap berbuat Baik. harus tetap berbuat baik. Nah, jika anak-anak datangnya tetap pagi-pagi, artinya anak-anak sudah punya nilai kebajikan. Anak-anak datang sekolah tepat waktu, anak-anak datang sekolah pagi-pagi, walaupun tidak ada aturan untuk datang pagi-pagi, itu artinya anak-anak sudah memiliki atau anak-anak sudah punya nilai kebajikan dalam diri kalian.
Ya. Nah, anak-anak motivasinya, ya datang tepat waktu itu motivasinya bukan agar tidak mendapatkan hukuman, bukan agar dipuji, bukan agar mendapat nilai yang bagus, tapi anak-anak sudah menyadari bahwa pentingnya disiplin di dalam diri kita. Pentingnya disiplin di dalam diri kita. Jadi datang tepat waktu itu bukan agar tidak mendapat hukuman. Datang tepat waktu itu bukan supaya dipuji. Datang tepat waktu itu bukan supaya mendapat nilai bagus. Tetapi datang tepat waktu itu karena kita menyadari bahwa pentingnya nilai-nilai disiplin dalam diri kita. Bahwa kita harus disiplin. Ya. Dan kita tidak bergantung pada peraturan. Karena nilai-nilai kebajikan itu seperti tadi. Ya, nilai-nilai kebajikan itu seperti tadi contohnya. Ya, pakai helm itu agar selamat. Nilai kebajikan. Contoh pakai helm agar selamat. Pakai masker agar sehat. Nilai-nilai itulah yang disebut dengan apa? Keyakinan. Keyakinan kelas. Baik, kalau begitu meminta satu orang, ya, minta Tian, silakan Tian, untuk membacakan peraturan yang sudah kalian buat yang ada di atas meja. Ya, ayo Tian, silakan. Ya. Nah, silakan Tian baca peraturan yang sudah kalian buat. Ya. Untuk kita semua dengar. Nah, dari peraturan-peraturan ini kita akan tinjau kembali satu-satu untuk membuat keyakinan kelas. Ya, silakan Tian membacakan satu persatu agar kita semua dapat mendengar. Oke. Ya, silakan Tian. Yang pertama itu yang satu kali jatuh. Ya, peraturan sekolah ya. Peraturan sekolah. Ya, yang pertama apa Tian? Kerja tugas tepat waktu. Kerja tugas tepat waktu. Oke, berikut. Jangan membolos. 2, jangan membolos. Ikut. Jangan datang terlambat. Ikut. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Ikut. Tidak boleh pakai sendal ke sekolah. Tidak boleh pakai sendal ke sekolah. Ikut. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Tidak boleh alfa. Tidak boleh alfa. Berikut. Kerja tugas tepat waktu. Kerja tugas tepat waktu. Ini sudah ada. Oke, kita cek yang sudah ada ya. Berikut. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Sudah ada juga. Oke, berikut. Jangan mengucapkan kata-kata kotor. Jangan mengucapkan kata-kata kotor. Sudah ada. Berikut. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Ada. Berikut. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Berikut. Tidak boleh
Tidak boleh sandar. Saat itu saat apa ibu guru ya? Bapak atau ibu guru mengajar, menjelaskan. Ya, ikut. Berikut. Kerja tugas tepat waktu sudah ada di sini. Sama, kerja PR tepat waktu. Ayo lanjut. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos, ada. Ikut. Harus mengerjakan tiket menyapu. Harus mengerjakan piket kelas. Oke, berikut. Taat kepada guru. Taat pada guru. Berikut. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Sudah ada ya? Oke, berikut. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Berikut. Jangan memakai sendal datang sekolah. Sudah ada, berikut. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berikut. Datang sekolah tepat waktu. Datang sekolah tepat waktu. Sudah ada. Tidak boleh mana? Tidak. Ya, jangan terlambat ini. Oke, berikut. Tidak boleh pakai sendal datang sekolah. Tidak boleh apa? Pakai sendal datang. Oke, tidak boleh pakai sendal, tadi sudah ada. Oke, baik, sudah selesai semua ya. Oke, baik, ya. Baik anak-anak, kalian sudah menulis peraturan sekolah. Sekarang kita tinjau kembali, ya. Kita tinjau kembali di semua peraturan sekolah yang kalian buat, ya. Misalnya yang pertama, kerja tugas tepat waktu. Ya, ini berarti nilai kewajibannya apa? Tanggung jawab. Disiplin apa lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Berikut jangan membolos. Disiplin. Ada lagi? Tanggung Tanggung jawab. Berikut jangan datang terlambat. Disiplin. Disiplin dan Tanggung jawab. berikut tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Ini nilai kebajikannya apa? Hah? Jujur ya? Nilai kebajikannya jujur dan tanggung jawab. Ya. Kemudian tidak boleh pakai sendal ke sekolah. Disiplin. Tidak boleh pakai sendal ke sekolah. Ini apa? Tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Ini nilai kebajikannya apa? Ya. Tidak boleh pakai sendal ke sekolah. Ini berarti harus berpakaian Rapi. harus berpakaian rapi dan Sopan. berikut. Jadi kalau tidak memakai sendal, berarti dia tidak berpakaian rapi dan dia tidak sopan. Berikut, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Jadi kebajikannya adalah tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Jadi kebajikannya harus mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, harus mengucapkan kata-kata yang baik. Itu berarti nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya hormat, saling menghargai, saling menghargai. Ya, harus mengucapkan nilai kebajikannya harus mengucapkan kata-kata yang baik. Ya, ini berarti harus mengucapkan kata-kata yang baik. Nilai kebajikannya menghargai. Ya, berikut tidak boleh alpa. Ya, ini berarti kita harus apa? Tidak boleh alpa. Tidak boleh alpa berarti kita harus rajin sekolah. Ya, harus rajin apa? Sekolah. Ini berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin. Dan apa?
Berarti tidak boleh standar. Berarti harus duduk yang rapi, duduk yang sopan saat duduk mengajar. Jadi maksud dalam nilai apa? Yang berikut harus mengerjakan piket kelas. Ini berarti kita apa? Nilai kebaikannya adalah disiplin dan tanggung jawab. Ikut taat kepada guru. Nilai kebajikannya adalah ikut tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kita harus apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu nilai-nilai kebajikan yang telah kita buat bersama. Ya, baik, anak-anak kita telah menjalankan bersama keyakinan kelas kita. Jadi itu adalah keyakinan kelas ya. Kerja tugas tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah disiplin dan bertanggung jawab. Jangan bolos. Berarti kita tidak boleh bolos. Bolos berarti kita harus ikut pelajaran sampai selesai baru pulang. Harus pulang sesuai waktu. Ya, nilai kebajikannya sama, disiplin. Jangan datang terlambat. Berarti kita harus datang tepat. Maksud dalam nilai kebajikan disiplin dan tanggung jawab. Seperti itu. Tidak boleh nyontek. Berarti kita harus kerja jujur. Nilai kebajikannya adalah jujur dan tanggung jawab. Baik anak-anak, kita telah mendapatkan bersama keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Sekarang ibu ingin bertanya kepada anak-anak, mari kita tinjau kembali. Ya, apakah ada keyakinan kelas yang perlu kita tambahkan? Tidak. Kira-kira masih ada keyakinan kelas yang perlu kita tambahkan? Tidak. Nah, betul tidak ada lagi? Kita semangat semua keyakinan kelas kita ini? Ya. Jika anak-anak semua sudah sepakat, mari kita berikan tepuk tangan 3 kali. Oke. Ya, baik. Dengan anak-anak sudah tepuk tangan 3 kali, itu tandanya anak-anak sudah menyetujui keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Selanjutnya keyakinan kelas ini akan kita buat ya dalam bentuk poster dan akan kita tempel nanti, kita tanda tangan bersama-sama. Setelah itu kita tempel di tempat yang mudah untuk kita lihat agar nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas kita bisa kita terapkan bersama-sama setiap harinya di lingkungan sekolah kita. Supaya apa? Supaya tercipta budaya positif. Ya, supaya tercipta budaya